Kita juga dari dulu mestinya buka 24 jam. Buka 24 Itu jam. sejak kapan? Dari dulu. Sejak 2017? Disitulah jargon masjid kita nih, ramah musafir dan ramah anak. Jadi kalau kita nengok jamaah merengut baik, tak jadi dia minum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita jalan-jalan nih Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ke Batanghari. Tepatnya di Simpang Karmio, ke Masjid Taqwa. Nah, kita sekarang cerita masjid seri episode keempat. Cerita masjid keempat. Jadi cerita masjid ini adalah podcast atau kita cerita-cerita tentang masjid, tentang sejarahnya, tentang program, terus juga mungkin nanti harapan ke depannya apa. Bisa jadi inspirasi untuk masyarakat maupun pengurus-pengurus masjid yang lain. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di masjidnya mereka masing-masing. Baik, kita perkenalan dulu ya. Silakan Pak Hamdani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang bicara kita pada di siang hari ini. Ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kami dari pengurus Masjid Taqwa, Ya. Desa Simpang Karmio, Ya. Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Batanghari. Tempatnya, ya. Jadi posisi strategis Masjid Taqwa ini berada di Desa Simpang Karmio, di Simpang jalan Karmio. lintas antara Moromuraja ke Sarolangun, Ya. Kembesi Sarolangun. Perbatasan ya. Perbatasan, Ya. ya, gitu. Jadi alhamdulillah masjid ini memang sudah cukup lama di Desa Simpang Karmio, dan ini juga merupakan masjid jami. Masjid Jami. Masjid jami Ya. desa. Desa. Masjid ini adalah masjid jami desa Simpang Karmio. Ataupun juga kalau di wilayah-wilayah besar itu termasuk dengan Masjid Akbar. Masjid Akbar. Masjidnya, Iya, iya. gitu. Tapi dia untuk desa ke Masjid Jami. Alhamdulillah masjid ini sudah cukup lama dibangun. Sebelum masjid ini sebesar ini, memang awalnya masjidnya ukurannya kecil, 10 kali 10. 10 kali 10? Iya. Langgar tanda dulu. Iya. Ah. Sama dengan kayak musola. Iya. Gitu awalnya. 10 kali 10, Tapi oke. sudah masjid. Oh, itu udah masjid waktu Iya, itu? sudah masjid. dulunya. Tapi Tahun berapa memang tuh, Pak? Itu di tahun Mulai berdiri ya? Mungkin sebelum kami juga ada di sini. Oh, Pak Hamdani belum sampai sini. Orang tua kita dulu, Pak Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, itu. Mungkin umur tahun 60-an lah. Iya, iya, iya. Iya, 64 Udah lama ya? masjidnya ada sudah tuh Iya, Masjid iya. Taqwa ini. Iya, Pak. Tetapi dengan kemajuan zaman, dengan masjid ini dilakukan renovasi, Iya. perluasan sesuai dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Karena di desa ini juga ada masjid juga lain, ada 2 masjid. Di masjid Ya, di di desa ini ini. ada 2 masjid. Tapi kebetulan Masjid Taqwa adalah masjid jami. Iya. Kemudian kita inovasi oleh para pengurus-pengurus, Iya. takmir, pengurus masjid yang bisa kita sebut itu, maka berkembanglah masjid ini dengan ukuran yang sekarang pada posisi dengan 20 kali 20 Sekarang persegi. 20 kali 20 Ya, persegi. ditambah dengan serambi ataupun teras, jadi 25-25. Oh, 25 kali 25. Luasnya. Masjid ini dulu awalnya sudah terbangun dengan desain yang belum tahu pastinya arahnya bentuk apa. Pokoknya dibangun Desainnya dulu. Itu dibangun dulu. Iya, iya, iya. Nah, karena gagasan dari pengurus dulu, keinginan masyarakat, kita bangun masjid luaskan. Ya, ya, ya. Nah, Dibesarin karena pokoknya biar besarkan. nampung banyak. Nah, mulailah kontroversi, ada yang ingin mau pakai atap ataupun mau dicor dulunya. Iya, iya. Sehingga dapat keputusan dicor. Akhirnya dicor. Nah, dengan pakai dak Iya, istilahnya. iya, gitu. iya. Kemudian tuh belum ada bentuk dulu, masih berbentuk ruko awalnya. Bentuk ruko, sehingga pun banyak yang para jemaah musafir mampir, ini masjid atau ruko? Gitu kan. Salah. Iya. Salah Karena paham. memang belum ada Iya, marwahnya, bentuknya masjid, Iya, cuma iya, ada iya. kubah aja. Kubah dulu. ada. Kubahnya pun masih belum dibentuk. Belum kelihatan. Masih, istilahnya darurat kita Ah, buat. iya, iya, iya. Sehingga dengan kepengurusan kita renovasi dengan masyarakat, dengan jemaah, kita renovasi, kita buatlah marwah bentuknya, desain masjid ini. Baru kelihatan betul masjid. Ya, kita minta bantu dari juga ada rekan yang bisa untuk mendesain, disepakatkan inilah marwahnya Masjid Taqwa sekarang ini. Masya Allah. Terbangun diperkirakan di tahun 2017 ya Pak ini sudah mulai terbentuk ini. Nah, Oh iya sudah. Pak, sebelum dilanjutkan, mungkin dikenalkan dulu Oh, nih. iya, mohon Nggak apa-apa, maaf. nggak apa-apa. Iya. Saking semangatnya beliau. Itu saya sendiri Diperkenalkan dulu, ya. selaku takmir Masjid Taqwa di Iya. Simpang Karmio ataupun
biasa kita sebut dengan pengurus Ya, pengurus masjid, Pengurus masjid. Nah, kan gitu, pengurus masjid Taqwa Desa Kemewa. Kemudian juga kami kolaborasi dengan beberapa pengurus, terutama dari pengurus saraknya. Ya. Kebetulan di sebelah saya ini Pak siapa? bukan Ahmad Sobli. Pak Ahmad Sobli. Ya. Pak Ahmad Sobli ini yang mengomandoi dari para pengurus sarak dari Himan, Khotib, Bilau. Bapak ini yang memandu. Masya Allah. Ibadahnya lah ya. Bagian bidang ibadahnya Bidang ini ibadah. Bapak ini yang apanya kita Ahmad serahkan. Sobli. Kemudian di Siap. sebelah kiri saya ini juga Bapak dari dia merangkap juga selaku dai di desa ini dan juga kita percayakan untuk mengurus Baitul Mal kita. Masya Allah. Karena Pak Dai ini sudah ikut pendidikan khusus Iya, masalah iya, iya. Baitul Mal itu. Ini bidang ekonomi beliau lah itu ya. Bidang ekonomi sosial. Hubungan kemasyarakatannya Pak Dai ini, Pak Ade ini karena dia sudah mengikuti pendidikan yang diadakan oleh KMP nasional. Oh, Masya Allah. Ikut waktu Iya. kegiatan KMP? Iya. Yang di rumah dinas gubernur atau di aula? sertifikasi amil development. Masya Allah. Ikut sertifikasi ya? Siap. Oke. Jadi Pak Dai ini sudah kita istimewakan, kita beri ilmu khusus dari KMP sudah diikuti, maka kemaslahatan umat kita serahkan kepada Pak Dai. Siap. Untuk hubungan ngurus ya, dan juga ini gagasan Pak Dai juga untuk rumah tapis Rumah tapis markas di Jakarta sini. dia. Ya. Karena dia punya ilmu, kita serahkan juga kepada Pak Ade ini, Pak Dai ini Siap. untuk memprogramkan rumah tapis kita, markas tapis. Dan juga Pak Imam ini juga guru agama di tempat di desa ini. Jadi sekaligus lah Guru ngaji. Ini timnya memang ini ya. Jadi dialah yang untuk mengandui untuk para pengurus sarak itu tadi dituakan. Dan di masjid ini kita angkat Pak Imam ini adalah imam satu. Imam satu. Imam kepala. Memang supirnya nih. Penting tuh, penting. Supir umat untuk di masjid Iya, ini. jadi kalau pengurusnya enggak cukup Pak ya. Iya. Enggak kuat kita, makanya harus dibantu lagi. Betul, ya. Timnya Gitu. baik-baik. Nah, jadi itu, jadi saya lanjutkan. Lanjutkan tadi. Iya. Tentang pengembangan pembangunan masjid ini Ya. dengan kemajuan waktu. Masjid ini kita renovasi, kita gagaskan bersama-sama dengan pengurus, jemaah, masyarakat, maka terbangunlah masjid ini. Sebelum masjid ini juga kita buat serupanya saat ini yang bisa kita lihat. Ya. Sebelumnya kita menyiapkan dulu pembangunan fisik lainnya. Iya. Terutama kita menyiapkan pembangunan tempat wudhu kita. Wudhu dulu Ya, wudhu malah. maksudnya waktu itu masjid masih 10x10 tapi Ya, wudhunya kita bukan besarin. gini. Masjid sudah terbentuk ukuran 20x2 tapi belum mempunyai mode khusus, desain khusus. Ya kotak dulu enggak Ya, apa-apa. kotak dulu. Ah. Nah, belum istilahnya serapi ini yang kita buat. Nah, tertata ini seperti ini kita buat. Tapi tempat wudhu sudah kita siapkan. Tempat wudhu kita siapkan, bangun, malah tempat wudhu dulu yang malah kita lantai dengan permanen. Adanya keramik, dinding. Sudah keramik duluan dibandingkan masjid. Daripada masjidnya. Kenapa Masjidnya Pak sudah alasannya? terbangun Iya. ukuran 2 itu, tapi belum ada lantai. Lantai masih bahasanya lantai kasar. Masih semen ini. kasar. Semen kasar. Ini pun memang ada beberapa kontroversi dari kita sama-sama jemaah. Tapi ini kita memberi pemahaman kepada masyarakat, dan juga kepada jemaah, bahwa kita melakukan ibadah itu kunci pertamanya apa? Kita beri pertanyaan dulu. Kita mau sholat itu apa yang kita cari dulu? Sebelum sholat ngapain dulu? Apa yang kita harus kita kerjakan? Bersuci dulu. Bersuci dulu. Nah, maka kalau kita memang mau bersuci, berarti tempat bersucinya harus kita siapkan. iya benar ya. Iya, kan gitu. Dibagusin karena dulu. kuncinya itu dulu kita tanyakan. Nah, Iya. bagaimana kalau kita mau beribadah, mau sholat, tapi kita bersuci tempatnya tidak layak. Nah, ini jadi catatan ya untuk kita ya. Jadi gitu. tempat bersuci dibenerin dulu, dibagusin dulu, baru nanti tempat ibadahnya. Oke. Jadi menjalankan bersucinya dulu yang sudah komplit, yang sudah sah, baru ibadahnya yang kita jalankan dengan yang baik, dengan khusyuk kan gitu. Itu di 2021. Ya, 2021 dibagusin lagi. Sudah kita gagalkan seperti itu. Sehingga para jemaah juga memahami itu. Ini sudah bicara beberapa tahun, belum ini kita
kerjakan ini. Kita namanya masjid, membangun masjid ini kan tidak sudah-sudahnya. Iya. Pasti tidak akan sudah. Kita Jangan pengen lebih baik lagi. Iya. Menunggu, mengumpulkan dana dari para impak kita, sedekah kita, kita kumpulkan. Kita tetap memprogramkan. Kita memahamkan pada masyarakat. Ini tetap kita programkan. Iya. Ini prioritas melantai masjid ini adalah program kita. Betul, Bukan betul. tidak dilantaikan. Betul. Nah, alhamdulillah dalam suasana program yang kita jalankan ini, kebetulan kita didatangkan seorang donatur yang mau berimpak bersedekah. Itu gimana cerita itu? Kalau Jadi, sampai ceritanya donatur gini, sampai Pak, ke sini gitu ya. ya? Karena ini masjid memang masjid rest area. Karena tempat wudhunya ada, toilet juga ada, gitu. Yang mau masalah apa? Orang bisa mampir. Alhamdulillah pada saat itu ada satu ibu-ibu, kami juga tidak kenal sama ibu itu. Jadi Betul dari luar dia kota ini, bukan dari sini? Iya, dari luar daerah. Iya, dari luar daerah. Dari daerah kita kan, dari Jambi ini. Udah dia mampir di sini sholat. Memang lantai kita masih digunakan terpal karena sebenarnya kasar untuk bersihnya ambal kita ini, karpet kita alas pakai terpal dulu. Baru pakai karpet. Ya. Iya. Jadi setelah ibu itu sholat, kebetulan kami, bapak-bapak kita bertiga ini juga ada, lagi sudah sholat zuhur waktu itu. Iya. Ibu itu Ketemu, ngobrol? nggak manggil kami, Pak, siapa ya pengurus masjid ini? Dia nggak kayak gitu. Oh, alhamdulillah Bu, kami Bu pengurusnya nih Bu. Oh ya, kalau gitu nggak apa-apa, kalau lantai masjidnya di dalamnya belum diselesaikan di keramik atau di apa. Alhamdulillah Bu, kami dari pengurus masih memprogramkan juga Bu. Masih nabung gitu ya? Masih mengumpul anggaran untuk memproses pembangunan itu. Ya udah, kalau gitu saya yang berimpak bersedekah untuk masjid ini, untuk lantai. Masya Allah. Ya. Memang ibu itu tidak cukup lama kami ajak bicara. Jadi Bapak nomor HP-nya berapa? Saya kasih nomor HP saya, kebetulan itu ini. Udah Pak, saya buru-buru, nanti kita komunikasi aja. Siap. Aja untuk menyingkat waktu, cerita nih. Dalam rangka waktu 1 minggu 2 minggunya kita komunikasi. Dihubungi lagi ya beliau. Bu, bagaimana Bu? Saya disuruh memang awalnya komunikasi ke Bu, bagaimana Bu untuk granitnya Bu? Jadi Bu ini, iya saya jadi. Ini Pak saya kasih motifnya, Bapak tinggal pilih. Pilih dulu Pak motifnya. Dikasih ya, bebas. Ada berapa bentuk motif granit itu? Dikasihnya, dilihatnya kita sepakatkan, kita pilihlah warna yang sekarang kita pasang. Alhamdulillah Pak, ya. Kalau gitu nanti saya pesankan, katanya. Bapak tinggal tunggu aja. Ini sama motifnya sama pondok pesantren di Darul Arifin. Tadi di saya jalan juga bantu di situ untuk masjidnya. Memang beliau udah biasa ini. Ya, baru dia cerita gitu kan. Saya juga bantu di situ. Ya, terima kasih Bu, alhamdulillah Bu. Ya nanti tunggu aja Bu ya. Kita tidak bisa komunikasi banyak. Memang ibu itu dengan kesibukan kan. Cuma saya WA kecil-kecil aja lah, dikit-dikit aja gitu. Ya, Pak, nanti sabar, nanti saya kirim. Kemudian tidak lama ini ada ajudan dia ke sini dia nemui saya, dia ngubungi saya, Pak, ini saya mau ngantar nota untuk granit kita Pak di masjid. Oh ya, saya temui, saya sudah di masjid Pak. Saya temui Pak, ini notanya, nanti Bapak komunikasi sama Mitra Bangunan Jambi. Nah, ini nota atas nama dari Bapak. kota diantar ke sini. Alhamdulillah, selang waktu 1 minggu saya dihubungi dari Mitra Bangunan Jambi. Pak, ini ada pesanan granit ibunya. Alhamdulillah saya mah gitu. Ya, nanti diantar kan. Kami tunggu di sini. Ya, kita tunggu. Kurang lebih jumlah anggarannya kayak di nota itu sekitar hampir 70 juta. Masya Allah. Untuk pembelian granit ini. Setelah kita pasang, ini pun kita sampaikan kepada para jemaah, granit kita sudah ada program untuk melantai ke masjid kita, bisa kita kerjakan. Nah, kita pancing, kita keinginan masyarakat juga berimpak sedekah ke masjid ini seperti apa kan. Muncul keinginan masyarakat untuk bersedekah. Sudah, kalau granit sudah ada, saya 1 truk ya. Maksudnya granit sudah ada, tinggal pasir sama semen. Ya gitu. Makanya kita kasih tahu ke masyarakat. Kita umumkan ini pas sholat Jumat, program akan kita jalankan ini, masjid ini, gitu kan. Nah, untuk melantainya granit sudah ada yang menyimpang sedekahkannya nih. Orang luar bantuin Pak ya, masa kita enggak ya? Ayo bagaimana nih kita, mulai kita kerja, ya saya 1 truk nih, pasir, saya sekian sak semen, saya upahnya, saya bantu juga. Langsung tergerak semua. Insya Allah, maka bisalah kita realisasikan
ini melantaikan masjid ini. Itu tahun berapa tetanya? 2021 itu? Dia 2021. 2021. Pada salah satu hari itu 110 sak. Iya. 110 sak. Iya. Melebihi ini malah. Iya. Melebihi target. Jadi antusias masyarakat rupanya seperti itu kan. Tetap harus kita informasikan, mengajak itu harus tetap. Siap. Ya. Nah, setelah itu kan lantai sudah. Terus apa lagi? Nah, setelah lantai ini sudah, kita kan memprogramkan lagi nih. Memang pintu masih darurat juga kita buat. Waktu itu. Iya, pintu darurat. Kita pakai ini kawat-kawat untuk menghalangi. Ya, Oh, sementara kawat nyamuk. Penting ketutup dulu lah ya. Ya, gitu kan. Pakai triplek sebelah bawah supaya nggak binatang masuk. Di atasnya pakai jaring itu, kawat. Lantai gitu udah kan. keren ya. Udah Iya. tahu. Iya. Oke. Alhamdulillah kita sepakatkan lagi, kita musyawarah terus dengan para jemaah, kita informasikan ini lantai kita sudah nih, udah mantap ini. Berarti kan kalau sudah seperti ini, gak cocok pintunya seperti ini nih. Kan gitu lagi kan kita Iya, main iya, gitu kan. pintu diganti Bagaimana juga. nih para jemaah? Ayolah kita bagaimana maunya? Gitu, kami tawarkan kan pintunya seperti apa nih, gitu kan. Di waktu itu ada Pak Bupati. Pak Bupati juga. Pas pula. Iya. Cerita-cerita kan, kami mau bikin pintu. Saya nyumbang kata dia. Iya. Nyumbang. Tapi belum ada uangnya sekarang. Iya betul. Iya. Ini pintu yang sekarang nih? Iya. Pintu sekarang? Iya. Nah waktu itu pintu kaca. Waktu Pak Bupati datang sini tuh pintu kaca kaca. rencananya. Nah, jadi apa kata Pak Bupati? Ya pokoknya kita selesaikan pintu. Itu tanggung jawab saya. Kalau tidak salah 2 bulan sudah itu dia datang lagi. Pintu sudah siap. 2. Tidak salah ya? Yo. Waktunya datang lagi pintu sudah 3. Dia heran dia kan. Kok berubah? Kok nambah? Iya. Dulu katanya pintunya kacau, sekarang pintunya jati. Jadi dia kan macam mana bang? Berubah pintunya. Itu kan. Dia kebetulan dengan saya kan abang bahasanya kan. Jadi memang hendaknya masyarakat Pak Bupati memang masjid harus Pintu bagus. pintunya bagus, jangan sampai jadi pintu Alfamart. Itu sejarah itu Pak. Kami ngubah pintu itu Artinya dananya dari masyarakat juga. dari masyarakat. Tadi berapa satu pintu kalau boleh tahu? 65 juta. 65 juta. Ya. Tapi ya bertahap. 2 tahun bertahap, bertahap. ya. Ada 3 pintu kemudian baru lagi. Baik. Ngomong-ngomong, ini kan pernah ikut ini ya kegiatan KMP ya. Nah, setelah itu kan mulai banyak program ya. Atau sebelumnya memang sudah banyak program? Boleh cerita? Iya, baik. Bang Dani ya? Ustaz Dani? Ade. Oh, Ade. Ya, baik. Dulu sebenarnya kita itu sudah ada program sudah jalan dulu. Itu kopi gratis itu sudah kita mulai di tahun 2017. Sejak pertama bangun yang udah mulai Iya, kopi sudah, gratis. Karena kita 2017. sadar nih memang jalan ini lintas. lintas, Oke. Itu baru dispenser biasa, kemudian kopi saset, tapi masih pro kontra juga waktu itu kan. Nah, kenapa pro kontra? Itu masyarakat mikir itu bagaimana tuh listriknya pakai listrik masjid. Begitu kopinya. Mikirnya udah kemana-mana ya. Itu kan bikin rugi masjid, itu di wakaf tidak boleh dibelikan kopi segala macam, tidak boleh gitu. Iya. Akhirnya perlahan-lahan awalnya memang tekor, rugi, Tekor. nombok memang. Nombok ya. Awalnya kan. Tapi lama-lama dengan keyakinan kita, akhirnya justru itu jadi wasilah untuk kemudian program-program selanjutnya berjalan. Termasuklah Granit ini itu wasilah toilet mungkin dan wasilah kopi gratis. Karena beliau puas dengan pelayanan dari masjid. Ya, ada juga pengalaman kita. Ada cuma 3 orang ngopi, ngasih duitnya 300.000. Masya Allah. Padahal seikhlasnya tuh ya. Kasih kelasnya. Kalau bayar paling Bagaimana Polda sih? Albertus, 1 gelas kopi 4 juta. Banyak banget. Kalau bayar paling 10.000 gitu ya. Ya, betul. Padahal dia orang non kan. Iya. Itu wasilah dari toilet, kemudian dari kopi itu, dan dari kopi itulah cerita tentang masjid ini bermula. Akhirnya dengan kopi gratis, kemudian ada yang nyumbang kopi juga, bahkan ada dari perusahaan mie itu waktu itu menyumbang beberapa dari Wings ya. Nyumbang mie. Nyumbang mie berapa belas dus kalau tidak salah. 16 dus. Kemudian terus berdatangan, ada yang ngantar kopi, ada yang ngantar makanan dan lain sebagainya. Itu untuk kopi. Kemudian setelah itu kita juga dari dulu mestinya buka 24 jam. Buka 24 Itu jam. sejak kapan?
Dari dulu. Sejak dulu 17. Dari awal itu. Boleh tahu enggak kenapa, apa landasan apanya, latar belakangnya kenapa harus 24 jam gitu? Kan orang kan kalau bisa cuma sholat udah tuh tutup gitu kan. Kita kenapa 24 jam? Ikan pertama karena kita memang di pinggir jalan lintas. Yang masuk jemaah. Ya, yang bangun jemaah. Oh, kita ini memang hak milik Iya, jamaah. milik jemaah. Ah, oke. Karena oke. kebanyakan masjid Ah, pas giliran membangun minta duit jamaah, minta duit musafir. ya. Tapi ketika musafir dan jemaah ingin sholat, dikunci. Nah ini. Iya iya iya. Itu yang jadi problem. Cuma sejak awal membangun kita sudah sadar ini bahwa dari itu. ini hak milik jamaah, kita kembalikan jamaah. Dapat inspirasi gini, katanya Iya. kita berpikir Boleh. kita membangun masjid ini awalnya dengan pintu tadi kita bicarakan tadi dengan kawat, tetapi setelah kita buat ini mengapa pintunya harus kita kunci? Iya. Ini uangnya dari siapa? Iya. Kan gitu. Itu muncul inspirasi kita bahwa misi harus 24 jam. Kita kami ini nyadari ini pintunya dulu pakai kawat. Iya, sekarang pakai udah triplek. bagus, ya. Ini udah bagus. Yang belinya siapa nih? Iya gitu. Iya. Apakah dibeli hanya untuk dikunci? Nah, Oh itu ya. Itu Karena kan- orang kan lewat. iya. Jadi Woi. mau tidak mau ya pintunya harus terbuka. Jadi tidak pernah dikunci. Tidak pernah. Lampu hidup 24 jam tidak pernah kita Nggak takut pintu diangkut itu enggak ya? Ya. Dan juga alhamdulillah penerangan lampu ini kita hidupi terus. Ada juga yang menginfak bersedekah untuk membayar rekening PLN. Listrik tuh. Iya. Sampai sekarang pun kami tidak tahu yang bayar siapa. Jadi udah ada yang ngisi token Ya, gitu. Bukan token, kita masih pakai ampere biasa. Oh dia catat nomor Ya, ID cuma pelanggan nelpon dibayarin. kami, Telepon kami, Pak minta nomor rekening PLN bahasanya gitu. Ini dari siapa? Dan saya mau perlu inilah hamba Allah ingin membantu juga Masya masjid. Allah. Udah sampai sekarang pun kami tidak ada komunikasi. Lancar ya. Kalau kita buka dicek, PLN sudah lunas. Iya setiap kita mau bayar Iya, udah lunas. Sudah lunas. Sampai sekarang kami tidak tahu orangnya. Nggak tahu orangnya Masya Iya, Allah. nah Semoga itu. berkah ya. Berkah. Semoga berkah. Maka amanah kita jalankan, lampu kita matikan, maupun di luar, di halaman tetap kita hidupkan. Iya, iya. Ini kan ya itu tadi ya. Sebenarnya kan sering kali pengurus masjid itu ada kekhawatiran. Kita 24 jam takut ada yang dicuri, ada yang hilang gitu. Pernah mungkin ya. Di sini pernah? Pernah kejadian. Sering. Gimana kita ngantisipasi itu? Nah ini hubungan dengan Silakan. Bapak boleh jelaskan dulu. Untuk mengurangi resiko itulah. Gimana caranya? Alhamdulillah ketika itu kan kita prinsipnya kan masjid ini kan punya Allah. Ya. Jadi Allah yang Allah. nanggungnya. Nah, kalau Allah yang jaga juga. Yang jaganya kan. Jadi kalau ada yang hilang, pasti ada gantinya. Nah, itu penting tuh kata kunci. Cuma Ah. untuk saat ini Iya. pengurus masjid belum bisa untuk mengganti kehilangan jemaah itu. Misalnya jemaah kehilangan motor, kita ganti motor, itu yang belum mampu apa pengurus masjid. Iya, iya, iya. Kalau di Joko Karyan kan hari itu hilang motor, hari itu diganti motor. Nah, karena dia memang sumber rezekinya memang sudah luar biasa kan, Betul. asetnya sudah banyak. Jadi kalau kita hilang kita beli lagi. Itu aja prinsipnya. Tapi perlu waktu. Nah, Itu ya. ya pokoknya asal ada dana. Ah. Pernah kami itu kehilangan salon, apa Speaker, sound system. ah. Nah, jadi tergantung di atas tuh kan. Ah. Jadi tukang yang ngerjokannya itu nak masang yang sikoknya, yang satu sudah dipasang. Balik dulu makan zuhur, 15 menit ke sini hilang. Lewat. Ah. Cepat betul. Ya. Jadi ya kita beli lagi. Beli lagi. Ya, beli lagi. Karena kita belum punya CCTV kan. Sekarang udah. Sekarang sudah punya CCTV. Oh, Masya Jadi Allah. insya Allah apapun yang terjadi di masjid ini tahu. Terekam. Nah, terekam. Macam kemarin kami di Lebaran Idul Adha ada anak yang kehilangan dompet. Alhamdulillah karena berkat CCTV tadi Ketahuan. siapa. ketahuan yang ngambil duit dalam dompet. Kan? Alhamdulillah kembali ke orangnya. Nah. Itulah salah satu manfaatnya dari CCTV tadi. Siap. Nah, Artinya 24 jam tuh memang ada yang standby, ada yang mantau. tidak ada. Oh. CCTV itulah yang Kita mana. kan ini pengurus kan nggak mungkin kan 24 jam iya. liatin terus kan. Tapi kita CCTV tadi lah untuk CCTV. menjaga tadi. Masya Allah. Nah ini jadi kekhawatiran terjawab ya. Pertama memang ini milik jamaah, milik musafir sama-sama. Terus kedua kita antisipasi pakai CCTV berjamaah. Terus ini tadi itu dapur umum. Nah kita datang tadi kan dilihatin dapur umum, ibu-ibu dan kabarnya berapa setiap Jumat kita ada Jumat berkah
300 porsi. 300 porsi tiap sholat Jumat. Siap. Itu mulai sejak kapan? Untuk program Jumat Berkah itu kita gas mulai dari kita kembali dari pelatihan KMP. Dari KMP. Ya, itu digas. Awalnya sudah ada sebelumnya itu inisiatif dari jemaah. Pas sholat Jumat itu bawa gorengan. Sudah mulai sebenarnya. Snack, ya. Cuma belum dalam bentuk nasi seperti ini. Masih agak cemas-cemas lah gitu. Akhirnya kita coba, Bismillah, kita mulai pertama kali kita kumpulkan ibu-ibu mau nggak untuk memasak. Akhirnya untuk awal memang kita berikan modal, kemudian dibeli peralatan, perlengkapan segala macam sudah untuk pertama kalinya. Kemudian kita sediakan kotak infak khusus untuk Jumat Berkah. Dan kita setiap Jumat itu kita sampaikan pada jamaah bahwa sebelum sholat Jumat untuk mensosialisasikan dan juga untuk mengedukasi masyarakat. Kan sebagian orang tidak mau makan karena beranggapan bahwa itu duit wakaf. Duit wakaf tidak boleh dipakai untuk makan. Gitu, takut bercampur uangnya. Kita sampaikan ini bukan dari duit wakaf. Ini betul sedekah untuk dari kotak khusus Jumat Berkah dan ditambah infak atau berupa barang, sedekah berupa barang atau dana dari jemaah musafir, dari jemaah-jemaah kita. Dan alhamdulillah ada yang menyumbang cabai, ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbangnya sayur-sayuran. Itu kita sampaikan. Gunanya apa? Untuk memberitahu masyarakat bahwa ini bukan dana kotak wakaf, satu. Yang kedua, siapapun boleh berinfak, bersedekah dalam bentuk apapun. Bebas. Nah, itu kita mulai pada bulan Agustus 2023. Udah hampir 2 tahun. Iya. Alhamdulillah sudah 2 tahun dan respon sangat bagus. Itu banyak dari desa-desa tetangga yang sholat ke sini, jauh-jauh ke sini, jemaah musafir kita ke sini, dan respon alhamdulillah bagus. Dan bahkan yang menarik itu ada yang dari Bangko ya ibu itu. Itu beliau bawa makanan dari sana. Kemudian setiap hari Jumat mengantarkan kue ke sini. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang enggak. Sudah berapa kali Berapa kali dia luar biasa. Lewat mau ke Jambi. Jauh-jauh ya, nyiapin snack khusus untuk dibagikan di sini. Ya, itu yang menarik dari Jumat. Kalau di awal dulu Ibu Zulpa, Ibu Pak Bupati itu nyumbang 1 bulan 1 juta. Ya, Berapa bulan berjalan? Iya. Hampir setengah tahun lah. Iya. Itu waktu kami ngesot kambing kami undang. Jadi pejabat Pemda itu kami undang waktu ngesot kambing ya. Enggak, bukan korban. Oh, korban. Karena Jumat Berkah tadi ada yang nyumbang kambing 2 ekor, kita kesot, kita undang bupati. Datang beliau itu dengan istrinya kan. Nah, jadi waktu itulah dia memproklamirkan bahwa Pak Ibu Bupati, Ibu Zulpa nyumbang untuk Jumat Berkah 1 juta 1 bulan. Alhamdulillah. Tambah semangat kita untuk Jumat Berkah kan. Iya. Jadi setiap bulan dia nyumbang 1 juta. Setiap bulan 1 juta. Mantap. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu bertahannya ketika itu kan. Waktu itu kan sudah mulai terseok-seok juga tuh. Jadi ada yang menopang. Nah, begitulah. Ketika genting, ada baik jalan. Allah tetap tahu bahwa umatnya sedang genting. Ada jalan lah. Ada jalannya. Iya. Tentu itu juga kekhawatiran kita kan. Kenapa kita tidak mulai mungkin makan gratis? Itu mungkin salah satu itu. Kita khawatir kas masjid terganggu. Ternyata kita pisahkan kotaknya dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus. Atau pernah kurang, Pak? Sejauh ini? Insya Allah sampai sekarang tidak pernah kurang. Betul yang kata Pak Imam tadi, walaupun agak ini tapi itulah kehendak Allah akan membantu kita. Kebetulan mungkin minggu ini kita lagi tidak ada beras, tapi hanya cukup untuk beli sayur. Alhamdulillah juga pada hari itu juga ada yang bawa beras, kayak gitu kan. Kita mungkin hari ini pinginnya kita masak ikan apa lah. Atau telur, rupanya hari itu juga rupanya ada yang bawa ayam, dan jadi masak telurnya, kan gitu. Allah yang gerakan hati-hati Allah menggerakkan itu kan. Siap. Gitulah ceritanya kami ini. Kebetulan juga alhamdulillah dari Jumat Berkah ini semangat ibu-ibu kami. Kalau kami sebut ini ibu-ibu relawan super tangguh. Karena memang ibu-ibu ini memang super, memang super tangguhnya itu apa? Ikhlasnya itu tadi yang kita buat super tangguhnya itu untuk mengerjakan, untuk membantu kita, untuk menyiapkan untuk para jemaah untuk masak. Ini tanpa pamrih. Tanpa pamrih ya? Iya, gitu. Kita beri masukan
inisiatif para ibu-ibu ini kita ada program seperti ini karena bapak-bapak tidak mungkin masak Bu, bapak mau sholat. Oke, biar Iya, kami Jumat. gitu kan. Iya. Nah, biar kami yang masaknya Pak, ikhlas Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, Pak Dai tadi, memberi support kepada ibu-ibu bahwa ibu-ibu nantilah akan menjadi bidadarinya di surga. Amin. Salah satu bidadarinya di surga yang nanti Amin. mendampingi bapak-bapak yang akan mendapat bidadarinya juga. Gitu kan, kita sama-sama memakmurkan masjid. Iya. Gitu. Artinya memang komunikasi Iya, dengan jamaah komunikasi, tadi ya. gitu. Maka kami di pengurusan itu kita bagi bidang-bidangnya. Iya. Bukan berarti tamir itu menguasai semua hal, enggak. Iya, iya. Tapi ada bidang-bidangnya. Hubungan antara kemasyarakatan, hubungan dengan Allahnya langsung. Hablum minallah, hablum minanas. Hablum minanas kita siapkan. Iya. Oh ini siapa nih yang berwenang? Oh ini. Nah, selaku Pak Imam bersama tim saraknya ini Hablum minallah. Iya. Pak Dai juga dengan timnya Hablum minanas. Jadi ketua Itu takmir gitu, tidak pusing betul lah ya. Iya. Timnya Kalau kita banyak. semua nanti kan Nggak sanggup. diborong ini. Ada pemborongan tugas ini kan. Dan juga kita belajar juga sampai gini memberi agarnya program ataupun ada ya di kepengurusan itu bisa berjalan. Betul. Seksi-seksinya kalau istilah Betul. kami itu Iya. seksi-seksi. Iya. Ataupun kalau kita di organisasi besar divisi-divisi. Divisi. Gitu. Karena ya kemampuan itu pasti beda-beda, Pak. Nah, Ustaz ya beda-beda, kemampuannya berbeda. Karena ada ilmu yang mungkin kita kuasai masing-masing. Betul. Seperti Pak Dai tadi, Iya, di Baitumalnya kan dia sudah pernah ikut pendidikan. Karena itu sertifikasi khusus ya untuk itu ya. Nah, berarti dia kehubungan untuk Masya Allah. kemanusiaannya, hablum minannasnya kan paham dia. Hak yang mana yang harus diberi dari infak dan sedekah kan gitu maupun zakat. Udah kita kasih ke yang ahli. Silakanlah, Pak Dai jalankan. Ada beberapa program. Ayo, silakan. Ya, ada juga Pak Imam ini kebetulan juga tamatan dari Pondok Guntur. Jadi dia mungkin berubah Di beda. Medan. Jadi dia lebih memahami soal Iya. hubungan hablum minallah kan gitu. Maka memandui tadi menurut Sarah. Mungkin Penting, ada penting. penjelasan lebih lagi. Iya. Ada lagi ya selain itu program-program apa lagi? Mungkin saya akan menjelaskan mengenai yang Baitul Mal tadi. Ya. Karena ini kan sebenarnya yang kita dapat dari KMP Baitul Mal, nah, gitu kan. Yang kalau secara institusinya belum, secara legalitas formalnya belum, cuman secara prinsipnya praktis sudah jalan. Kita menyediakan kotak khusus, jadi kita sifatnya memfasilitasi jemaah. Mereka tinggal memilih kotak infak mana yang akan mereka isi. Ada anak yatim, alhamdulillah dalam 1 tahun ini berjalan ini kita sudah 4 kali pendistribusian kepada anak yatim kita se-desa kita. Ya. Kemudian yang kedua kotak infak tarbiyah untuk pendidikan, dan kebetulan kita memberi perhatian dan terima kasih kita kepada guru-guru mengaji se-desa, kita berikan bantuan sembako. Kemudian yang ketiga itu kotak dakwah dan sosial. Setiap jamaah yang sakit kita jenguk dan kita berikan bantuan. Merinding saya. Kemudian memang betul kita perhatiin jamaah ya. Kemudian ada yang meninggal, kita datangi dan kemudian kita berikan santunan. Dan itu walaupun nilainya kecil tapi itu sangat menyentuh masyarakat itu. Kemudian juga fakir miskin dan duafa, dan alhamdulillah pada bulan puasa kemarin sudah kita salurkan, baru bisa tersalurkan untuk 34 kakak. Dan responnya juga seperti itu. Banyak orang yang kaget, ini dari mana? Dari desa ya? Bukan. Ini adalah dari masjid. Mereka awalnya mikir ini PLT, enggak. Ini dari masjid, dan mereka agak kaget dan surprise. Jadi kehadiran masjid itu memang betul-betul terasa gitu ya. Iya, betul. Dan juga kita menyediakan kotak untuk tahfiz, sehingga untuk operasional masjid tahfiz kita sangat-sangat terbantu dari kotak Baitul Mal kita ini. Jadi memang Baitul Mal itu dikhususkan dari jemaah untuk jemaah. Nah, seperti itu. Itu berapa orang sudah yang peserta tahfiznya? Untuk tahfiz ini kan baru 60 santri, dan untuk kegiatannya baru bisa kita laksanakan di Sabtu Minggu karena anak-anak kita di sini terlalu banyak kegiatan. Oh, dari Senin sampai Jumat penuh. Ya, ada DTA juga. Beliau kan guru DTA juga Pak Imam kita, dari jam 2 sampai setengah 5 Pak ya. Setiap hari. Kemudian malam ngaji pengajian antara Maghrib Isya PAMI. Jadi setiap hari Pak? Di sini ya. iya, setiap hari. Jadi kalau kita paksakan full day Jenuh untuk nanti jenuh kan. takutnya, jadi- Maka kita ngambil Sabtu Minggu aja gitu kan.
Siap. Khusus malam minggu tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Malam minggu lah. Ya. Kalau kita orang kampung bilang ngaji lagu. Ngaji drama. Jadi banyak peserta MTQ nanti itu dari sini. Insya Allah desa kita akan menjadi tuan rumah untuk MTQ kecamatan pada tahun ini. Insya Allah. Di masjid ini jelasnya pusat kegiatannya ya. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Nih dari sekian banyak atau ada program lagi yang belum disebutkan? Selain itu. Kita kebetulan ada peternakan kambing. Di mana? Untuk sementara di bawah ini, cuman mungkin akan mau pindah karena kan ada problem juga nanti masalah bau kan. Jadi kita sudah dimulai pemindahan mungkin di rumah warga, nggak jauh dari sini. Jadi awalnya ada warga yang memberikan kambing, tapi kambingnya lagi bunting. Kalau mau disembelih kan kasihan. Biarlah dulu diberanak dulu. Kemudian sering waktu jalan ada juga yang nitip. Akhirnya itu jadi modal, berarti kan punya peternakan tanpa modal. Oh jadi dibayarin dulu sampai dia beranak itu jadi. Iya, jadi modal dari kita ternakan. Iya, kita ternakan. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa ekor kambing sekarang dan itu insya Allah kita pindahkan ke kandang yang baru. Oh iya. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti berkembang kan itu. Iya. Dan kita juga punya kebun juga. Kebun kita, jadi ada warga yang berwakaf tanah kebun. Ya, itu akan kita olah. Kemarin sudah dipersiapkan bibitnya. Mungkin insya Allah di tahun ini kita realisasikan untuk penanaman seperti tanam apa rencananya? Sawit. Ada sekitar 6 hektar lebih kurang. Itu enggak sedikit itu 6 hektar. Mudah-mudahan ini bisa jadi masjid kita betul-betul tangan di atas, tidak lagi tangan di bawah. Iya. Jadi kita tidak terlalu mengharapkan dari infak, tapi kalau bisa kita mandiri sudah. Ya, seperti itu. Insyaallah. Memang tujuan masjid itu adalah solusi umat. Nah, itu harapan kita kan ke depan masjid ini adalah solusi buat umat. Jadi kalau bisa kan anak-anak sini yang mau kuliah kita beasiswa. Kita kasih beasiswa. Alhamdulillah kan ada anak kita yang tadi yang imam tadi. Itu anak kita dari Sudan. Habis 30 juz tuh. Dari sini, dari warga sini. Yang ngasuh tadi ya? Habis 11 ya. Iya. Kebetulan ipar beliau nih. Enak banget. Memang kolaborasi masjid pemberdaya itu memang luar biasa. Iya. Jadi mudah-mudahan masjid kita ke depan bukan hanya masjid takwa, seluruh masjid di Kabupaten Batanghari ini kita ajak untuk bersama-sama bagaimana masjid ini berdaya semuanya. Amin. Nah, itu. Sekarang kan sudah banyak yang niru-niru kita, termasuklah masjid yang di Merangin, yang di Sololangun. Pengurusnya lah langsung tuh cerita, kami sudah nyontoh juga terinspirasi. Pak. Terinspirasi dari masjid ini. Alhamdulillah, semoga jadi amal jariah ya. Pernah juga Pak dari Linggau, studi tiru sini, pengurus arak juga, pengurus masjidnya. Alhamdulillah dari pagi sampai zuhur juga lah sini. Iya. Alhamdulillah kan. Nah itu. Jadi harapan kita ke depan masjid pemberdaya itu bukan hanya di kota sampai ke pelosok desa kita harapkan perkembangannya luar biasa. Amin. Apalagi lah sampai ke pusat kan. Masjid kita lah dikenal di pusat. Amin. Iya. Ini saya mudah membalik telapak tangan Pak. Ya. Tidak semudah. Nah ini tadi yang mau saya tanyakan, apa kendala yang ditemui selama ini? Ini kan ini ceritanya luar biasa kan, tapi tentu di belakang ada kendala-kendala. Boleh diceritakan? Kalau kendala, yang pertama waktu kami bikin kopi gratis itu, pertama memang berserakan sampah itu. Orang makan buang sembarangan. Jadi kami selaku pengurus kena awal. Biarkan saja. Itu pengurus lah yang penting orang senang dulu. Penting orang senang dulu. Nah itu awalnya sehingga berjalannya waktu tertib sendiri Pak. Tertib sendiri. Gimana cerita itu? Ya karena mungkin ada kesadaran musafir tadi kan. Nah kita lah dapat minum. Masa kita nyuci piring, nyuci gelas nggak mau. Jadi itulah dari situlah jargon masjid kita nih. Ramah musafir dan ramah anak. Jadi kalau kita nengok jamaah merengut baik, tak jadi dia minum Pak. Pasti tak jadi dia minum. Iya. Kita lah kalau bertamu ke rumah orang Pak ya. Kalau dia masam semuanya nengok kita kan. Tak lama kita lari lah tuh. Kabur langsung. Iya. Jadi kalau kendala banyak sekali Pak. Jadi kendala kami antar pengurus baik kadang-kadang kontok-kontokan kan.
Dulu kan waktu bangun WC itu, Pak. Itu Kok WC luar duluan? biasa. Iya. WC itu anggarannya lebih 300 juta. WC tuh. Itu pakai kayu cerocok tuh yang ditanam tuh kan. Itu asli Iya. timbunan. Itu timbunan itu dulu kan pakai batas lusang, inilah tuh Pak. Posano tuh nimbun semua tuh. Nah, jadi dari situlah kita harus tebal kuping, tebal mata. Ini tips ya. Iya Tebal itu. Jadi kalau kita dengarkan itu ada jadi bangun apa WC itu. Nah, sementara waktu itu masjid masih terbengkalai, kita lah bangun Iya, kan WC jadi pertanyaan dengan orang. dana yang besar. Iya. Kenapa tidak sudahkan masjid? Nah, Iya. masjid katanya pakai besi sebesar ini, ya WC-nya besinya sebesar ini. Nah, itu. Itu salah satu kendala. Namun berjalannya waktu, setelah kita sampaikan pemahaman kepada masyarakat, kalau kita membangun masjid, WC-nya macam WC kita dulu lah. Dulu kan ada WC kecil di situ, Pak. WC kecil, sebelumnya. Yang di bawah itu tadi. Jadi iya. di sini juga. Di sini juga. Jadi macam mana jemaah mau mampir? Nah, kita masjid besar tapi jemaah ada yang mampir itu apa? Nah, kita ngisi masjid susah nak penuh kan? Iya. Rayo beda ada penuh. Iya. Nah, apalagi maghrib subuh kan? Nah, itu akhirnya barulah paham setelah kita sampaikan semenjak adanya WC itu kita buka kotak wakaf waktu itu sebulan dapat 15 juta. Masya Allah. Nah kita nunggu udah dapat Pak ya. Pas kita kalau buka kita tidak punya ikhlasin, WC siapa yang nak mampir kan? itu itu salah satu kendala. kunci itu ya. Jadi ini Pak mohon maaf. Jadi memang ada masjid-masjid itu yang malah WC itu dikunci. Kalau waktu sholat tidak boleh dibuka, takut karena kadang-kadang ya memang ada musafir mungkin apa yang lewat atau pipis di tempat, tapi dia kurang bersih gitu kan. Tapi kita malah itu fokus kita di situ. Bahkan ada petugasnya tadi tuh. Ada. Untuk bersihkan ya dan digaji. Digaji. Itu dia tuh. Ini inspirasi untuk kita semua ya. Ini Pak harapannya mungkin Pak ke depan dari Pak Hamdani mungkin dari yang lain silakan. Apa harapan untuk masjid ini dan untuk harapan untuk masyarakat? Harapan kita bersama, kami selaku pengurus takmir, alhamdulillah kedepannya masjid ini bisa dirasakan, dimanfaatkan, dinikmati oleh para tamu-tamu Allah. Masya Allah. Ya. Dan juga dengan keikhlasan kami pengurus, kami dengan segenap dengan rasa ikhlas dan rasa hati yang tulus ingin melayani tamu Allah dengan baik dan ingin memakmurkan masjid. Nah itulah tujuan kami. Karena kalau kita tidak berniat seperti itu, dengan ikhlas seperti itu, tidak akan bisa kita realisasikan. Bahwa kita yakin bahwa tamu Allah yang di masjid ini harus kita muliakan. Bagaimana kita muliakan? Kita siapkanlah fasilitas-fasilitasnya, gitu. Bagaimana fasilitasnya itu ya kita lihat sesuai kebutuhan dari para jemaah dan para musafir, gitu. Kalau kita mau mengajak masyarakat, mengajak jemaah untuk mau memakmurkan masjid, kalau fasilitas itu tidak dimakmurkan juga, tidak memadai, apa gunanya? Kan gitu. Jadi harus ada keselarasan, keserasian, keseimbangan dan balance istilahnya. Kebutuhan dan keinginan kita harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Pasti memang membangun rumah Allah ini tidak akan sudah-sudahnya. Bangun masjid ini tidak akan sudah-sudahnya. Tapi harus kita jalankan. Harus kita berniat, harus kita pesimis bahwa Allah di atas optimis. itu ada optimis bahwa Allah ada bersama kita dan selalu melihat keinginan kita. Kan gitu. Ketemu jalan. Ya pasti ada jalan keluarnya. Itulah berarti memakmurkan masjid itulah kunci-kuncinya, giat-giatnya kalau dari kami. Mungkin dari Pak Imam. Silakan. Terakhir harapan kami masjid ini bukan hanya fisik, tapi jamaahnya yang harus banyak. Nah, itu pada intinya yang itu inti dari masjid pemberdaya itu bagaimana jamaah kita penuh di masjid. Nah, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya jemaah itu kalau bisa ke masjid semua. Nah, itu sudah direalisasikan. Pak Dai sering ngasih ceramah kan, dan melalui majelis-majelis taklim itu sudah kami sampaikan. Harapan kita tidak perlu kita berkuar-kuar tentang KMP, intinya cuma satu,
mengajak jamaah sholat berjamaah di masjid. Nah, itu Pak, harapannya itu. Itu dulu. Nanti Ya. baru program-program lain bisa dijalankan. Siap. Dari Ustaz. Kalau harapan harapan kita bersama tentu betul kita bangun jamaah sholatnya dan kita bangun jamaah masjidnya, baru kemudian jamaah masyarakat kita. Kemudian kita berharap juga dengan kita bisa menyentuh dengan program-program yang telah kita sampaikan tadi, kita maksimalkan segala potensi yang ada. Kekurangan pasti ada, kekurangan akan kita perbaiki gitu. Kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan pemerintah juga, dan kami berharap juga mudah-mudahan masjid-masjid yang lain juga memiliki semangat yang sama, karena itu juga yang disampaikan oleh Pak Bupati, sering disampaikan, apalagi masjid di pinggir jalan. Masjid di pinggir jalan itu kalau bisa memang yang pertama harus buka juga 24 jam, kemudian yang kedua toilet yang bersih, kemudian tempat istirahatnya ada. Itu himbauan dan ajakan dari pemerintah juga. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu maka masjid-masjid yang tadinya jamaahnya sepi akan bisa rame gitu. Berawal dari ramah kepada musafir, karena saya lihat kalau rata-rata kalau di tempat kami ini adalah jenis masjidnya masjid transit. Iya, saya tahu kami kalau yang masjid transit mungkin fokus kita kepada jamaah musafir. Tapi kalau masjid yang dalam komplek mungkin pendekatannya berbeda. Mungkin itu harapan kita, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik. Saya ucapkan terima kasih juga KMP Jambi ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang Bapak Ustadz yang lakukan di sini bisa menginspirasi, bisa diambil hikmahnya, bisa diambil jadi contoh juga, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah tentunya, kita berharap ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa tonton episode berikutnya di Cerita Masjid. Kenali, cintai, ramaikan, dan makmurkan masjid, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.